Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riko Septiadi dengan NIM 120400052 dari Program Studi Teknik Telekomunikasi Institut Teknologi Sumatera. Baik, pada video kali ini saya akan coba menyelesaikan kuis yang diberikan dari mata kuliah Jaringan Akses Nirkabel berupa simulasi topologi jaringan yang diberikan pada gambar dengan software Cisco Packet Tracer. Nah, adapun petunjuk soal yang diberikan pada slide ada 2 poin. Yang pertama, kita harus mendaftarkan akun email dari tiap user dengan domain itera.ac.id. Lalu dilakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email dan pada masing-masing user. Nah, untuk setiap user itu minimal dapat melakukan pengiriman email ke 2 user yang berbeda. Baik, mungkin bisa langsung ke simulasi pada software Cisco-nya. Oke, mungkin langkah awal yang saya akan jalankan yaitu menyiapkan komponen yang digunakan nantinya. Oke, di sini kita butuh router yang tipe 2811. Selanjutnya ada switch tipe 2960. Itu kita butuh 2 switch. Oke. Selanjutnya kita butuh 4 server. Oke, kita butuh 4 server. Dan selanjutnya kita butuh juga 2 COS ya, atau Central Office Server. Kita butuh di sini. Lalu dari Central Office Server ini dibutuhkan juga 2 tower ya untuk masing-masing COS-nya. Oke. Nah, lalu kita tambahkan juga laptop untuk user dan juga access point. Access point di sini digunakan sebagai WiFi yang nantinya diakses oleh user laptop juga. Jadi kita tambahkan laptop satu lagi. Oke, nah dari keempat tower ini nantinya akan dihubungkan masing-masing dengan device berupa 2 smartphone dan juga 1 tablet dan 1 PC. Oke, kita tambahkan 2 smartphone sini dan juga 1 PC. Oke, mungkin untuk penyediaan komponennya sudah selesai. Selanjutnya kita bisa lakukan konfigurasi pengkabelan ya untuk tiap komponennya. Oke, mungkin dimulai dari router yang dihubungkan ke switch. Oke. Dan ini fast Ethernet 01. Kalau yang tadi fast Ethernet 0/0, ini fast Ethernet 0/1. Oke. Nah, selanjutnya kita hubungkan server ke switch. Oke. Selanjutnya kita hubungkan juga switch ini ke access point dan ke laptop user atau pengguna.
Oke, selanjutnya untuk dua central office ini dihubungkan pada switch yang kedua ini menggunakan kabel crossover. Oke, kita hubungkan ke port backbone dan COS satunya juga ke port backbone. Oke, selanjutnya kita hubungkan masing-masing tower yang ada, keempat tower ini, dengan central office server. Nah, jadi central office server ini terhubung ke dua tower. Jadi kita hubungkan terlebih dahulu menggunakan kabel koaksial. Oke, mungkin untuk pengkabelan sudah selesai. Tahap berikutnya mungkin kita berikan keterangan dan juga nama dari tiap-tiap komponen pembangun jaringan ini. Dimulai mungkin dari server yang pertama, ini merupakan server web ya, atau web server. Selanjutnya ada DNS server. Selanjutnya ada mail server, dan yang terakhir ada DHCP server. Nah, mungkin untuk switch ini kita berikan nama switch A dan juga switch B. Router ini kita berikan nama router saja. Oke. Selanjutnya untuk laptop di sini kita berikan nama penggunanya bebas. Oke. Steven. Oke. Selanjutnya untuk penamaan COS-nya di sini kita berikan nama MSC dengan providernya itu Indosat 1. Dan ini pun sama, MSC Indosat 2. Untuk towernya menyesuaikan saja, diurutkan sesuai nomornya. Di sini tower 1 atau mungkin tower Indosat 1. Ini tower Indosat 2. Selanjutnya tower Indosat 3. Dan yang terakhir ini tower Indosat 4. Oke. Nah, akses point di sini kita beri nama saja wifi gedung A atau gedung kuliah saja gitu. Oke. Baik, untuk penamaan pada setiap komponen yang dibutuhkan sudah selesai. Selanjutnya kita bisa memberikan keterangan IP untuk masing-masing komponen yang akan digunakan. Oke, di sini mulai dari servernya atau web server terlebih dahulu, yaitu alamat IP-nya 88.8.10. Untuk DNS servernya 8.8.8. Untuk mail servernya .11, DHCP-nya .12, dan untuk fast Ethernet 0/0 nya itu 8.0.0.2. Dan untuk fast Ethernet 0/1 yaitu 10.0.0.1. Oke.
Nah, jika sudah diberi keterangan, kita bisa konfigurasi jaringannya. Mungkin dimulai dari router terlebih dahulu. Kita ke menu config, lalu kita setting fast Ethernet 0/0. Oke, kita bisa masukkan alamatnya sesuai keterangan, 8.0.0. Selanjutnya subnet masknya sudah muncul. Berikutnya fast Ethernet 0/1 yaitu 10.0.0.1. Oke. Nah, oke, karena di sini kita ingin pengguna yang mengakses internet nantinya akan mendapatkan DHCP secara otomatis, kita setting di CLI-nya, yaitu dengan cara kita config IP DHCP pool user 1. Selanjutnya kita ketikkan net. Untuk alamat IP-nya itu net 10.0.0.0 dengan subnet masknya 255.0.0.0. Nah, selanjutnya kita ketik default yaitu 10.0.0.1. Selanjutnya ketikkan DNS server, yaitu DNS dari servernya. Lalu di sini kita cukup, lalu exit, dan kita konfigurasi untuk rentan IP yang akan didapatkan oleh penggunanya nanti. Jadi kita ketikkan IP DHCP EXC, lalu ketikkan alamat IP-nya itu 10.0.0.1 sampai 10.0.0 mungkin titik 7. Ya, selanjutnya kita tinggal end. Nah, dengan kita mendeklarasikan konfigurasi pada IP, diharapkan nanti untuk laptop pengguna yang terhubung ke switch, baik itu yang terhubung secara langsung dengan menggunakan kabel maupun wireless, itu bisa mendapatkan DHCP IP-nya seperti itu. Oh ya, mungkin di sini ada yang terlupa sedikit. Kita harus mencentang port statusnya ke kondisi on. Oke, otomatis router sudah terhubung dengan indikasinya warna hijau. Nah, selanjutnya kita bisa setting keempat server ini. Mungkin dimulai dari web server terlebih dahulu. Langkah pertama kita masuk ke menu config, lalu kita setting default gateway-nya yaitu 8.0.0.2 dengan DNS servernya itu 8.8.8.8. Dan untuk fast Ethernet 0-nya kita masukkan IP yang ada di keterangan. Titik 10. Oke. Nah, untuk web server kita pergi ke service terlebih dahulu, lalu ke HTTP, kita edit untuk indeks HTML-nya. Nah, di sini mungkin kita ganti sedikit saja supaya ada pembeda. Mungkin di sini kita ketik Institut Teknologi Sumatera. Lalu di sini welcome to website Tera. Nah, mungkin simple aja, mungkin simple seperti ini saja. Selanjutnya kita save, yes. Oke, selanjutnya kita setting DNS servernya. Nah, untuk DNS server alamat IP masukkan sama 8.0.0.2 dan DNS servernya 8.8. Untuk fast Ethernetnya sesuai keterangan.
Dan untuk menu servisnya di sini kita on kan untuk DNS servisnya, lalu kita masukkan alamat website yang nanti akan diakses. Mungkin kita beri nama www.itera.ac.id. Dengan addressnya itu kita arahkan ke web server ya. Jadi alamat IP-nya 8.8.8.10 kita tambahkan. Lalu kita tambahkan juga untuk mail servernya, untuk emailnya. Ketikkan itera.ac.id dengan addressnya 8.8.8.11. Tambahkan, kita save. Oke. Selanjutnya kita setting untuk mail servernya. Kita masukkan 2. Untuk fast ethernetnya kita masukkan 8.8.8.11. Oke. Nah, untuk mail server kita setting emailnya, kita set dengan alamat yang sudah diberikan pada DNS tadi, itera.ac.id, dengan kita daftarkan seluruh user yang ada. Jadi di sini ada 6 user ya, dan dengan device yang berbeda-beda. Jadi kita daftarkan terlebih dahulu akun emailnya untuk masing-masing user. Jadi yang pertama ada Reza, dengan passwordnya kita samakan saja. Oke, selanjutnya ada Rifat, makan. Selanjutnya di situ ada Aris, lalu ada Ajo, lalu ada Bruno, dan yang terakhir ada Steven. Oke, di sini sudah didaftarkan untuk email dari masing-masing user. Oke, kita close. Selanjutnya kita setting untuk DHCP servernya, sama seperti tadi, kita masukkan alamat IP gateway-nya. Servernya, lalu fast ethernetnya 8.8.8.12. Oke. Nah, kita juga perlu men-setting pada service DHCP dengan meng-on-kan interface-nya, lalu kita save, kita close. Nah, oke. Mungkin untuk server sudah selesai dan juga untuk konfigurasi router sudah selesai. Selanjutnya kita setting pada central office servernya. Oke, di sini providernya masih default PT Cellular, mungkin kita rubah saja menjadi Indosat 1. Untuk yang MSC Indosat 2 nya juga dirubah menjadi Indosat 2. Nah, selanjutnya kita sesuaikan untuk masing-masing tower dengan nama provider yang sudah dirubah tadi. Di sini Indosat 1. Di sini juga sama, Indosat 1. Lalu di sini Indosat 2. Karena ini terhubung ke MSC Indosat yang kedua. Juga sama Indosat 2. Oke. Mungkin selanjutnya kita bisa hubungkan user yang harus terhubung secara wireless maupun secara 5G ya. Maksudnya secara 3G atau 4G. Oke, mungkin kita mulai dari laptop si Rifat dulu. Oke, kita bisa matikan laptopnya untuk mengganti LAN modulnya. Oke, kita hidupkan kembali. Lalu di sini kita di sini sudah mendapatkan alamat IP
1 ya. Dan di sini sudah mendapatkan alamat IP 13. Oke. Oke, kita hubungkan. Oh ya, maaf, sebelumnya kita cek dulu tadi apakah sudah di setting untuk, oh ya belum. Jadi kita untuk autentikasinya itu dirubah dulu ke WPA 2 PSK dengan password yang dimasukkan itu isi mengajar. Oke, lalu kita konekkan laptop si Rifat dengan access point atau wifi gedung kuliahnya. Oke, di sini sudah terdeteksi. Kita konekkan dan masukkan passwordnya. Oke, kita lihat link informasinya di sini sudah sukses. Oke, selanjutnya kita hubungkan masing-masing device ini dengan tower yang ada di atasnya ya. Oke, kita mulai dengan smartphone dari Aris. Kita ke interface 3G atau 4G cell. Lalu kita sesuaikan provider namanya Indosat 1. Maaf, Indosat 1. Nah, dia terhubung ya. Namun terhubungnya ke tower sebelahnya. Sebenarnya sini sama aja, cuman mungkin lebih kalau pengen disesuaikan, kita matikan terlebih dahulu port statusnya, tunggu beberapa saat, lalu coba kita hubungkan lagi supaya smartphone Aris ini terhubung ke Indosat 1. Mungkin di sini masih terhubung ke Indosat 2, kita off kan lagi, tunggu beberapa saat, lalu coba kita on kan lagi, dan smartphone Aris sudah terhubung ke Indosat 1. Oke, selanjutnya kita hubungkan PC Ajo ke Indosat 2 ya, atau tower Indosat 2. Nah, kita ganti dulu portnya dengan host NM 3G atau 4G. Oke, kita hidupkan PC-nya, lalu kita konfigurasi 3G 4G-nya dengan provider namanya itu Indosat 1. Oke, kita tunggu. Nah, sudah terhubung ke tower Indosat 2. Selanjutnya sama, kita config ini Indosat 2. Oke, sambil menunggu kita langsung saja ke tablet Steven dengan nama providernya Indosat 2. Oke, ini belum terhubung ke Indosat 4. Kita lakukan cara yang sama, yaitu off dan on kan port statusnya supaya dia terhubung ke tower Indosat yang keempat. Oke, kita on kan. Oke, sudah terhubung ya ke tower Indosat 4. Nah, untuk konfigurasi pada jaringan yang ada sudah selesai. Mungkin selanjutnya kita bisa masuk ke tahap pengujian ya, atau percobaan, dimana tadi pada slide di sini diminta untuk mengirim email dengan tujuan pengirimnya itu ke dua user yang berbeda. Oke, kita coba. Mungkin di sini saya memilih laptop yang terhubung secara straight ke switch ya. Itu ada laptop Resa. Kita config dulu emailnya. Kita login. Kecilkan dulu. Oke, kita login di sini dengan nama Resa. Alamat addressnya kita
mitra.ac.id sesuai domain yang sudah disetting tadi. Nah, lalu incoming mail server dan outgoing mail server ini menggunakan alamat yang sesuai dengan server emailnya, yaitu 8.8.11. Oke, kita masukkan. Untuk username-nya sesuai yang sudah diinputkan tadi dengan passwordnya 12345. Oke, jika sudah bisa kita save, dan ini dilakukan untuk user yang lainnya dengan cara yang sama. Di sini juga saya mungkin memilih laptop privat ya yang terhubung dengan wifi gedung kuliah. Oke, kita setting emailnya, kita masukkan namanya, alamat emailnya, kita save. Sudah berhasil login. Selanjutnya mungkin saya akan pilih salah satu dari keempat device ini. Mungkin saya pilih smartphone-nya Aris ya. Oke, kita setting emailnya dengan cara yang sama. Kita save. Oke, berhasil login. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan percobaan mengirim email ya. Oke, mungkin kita rapikan terlebih dahulu supaya enak dilihat. Oke, mungkin sesuai petunjuk tadi kan diminta kita harus melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Nah, dari setiap usernya itu minimal melakukan pengiriman ke 2 user berbeda. Oke, jadi di sini saya pilih user yang mengirimkan email itu milik si Resa, dan dia akan mengirimkan email ke user privat dan juga Aris. Oke, kita coba ya, kita compose dan ketikkan alamat tujuan, alamat email tujuannya. Mungkin di sini kita mulai dari Rifat dulu, dengan subjeknya mungkin halo, mungkin apa kabar. Nah, bisa kita send. Nah, Resa sudah mengirim email. Selanjutnya Rifat mengecek apakah email tersebut terkirim atau tidak. Oke, di sini masih belum terkirim ya. Artinya masih ada suatu kekurangan dalam konfigurasi jaringan tadi. Baik, mungkin kita coba ke Aris. Oke, apakah sudah diterima Aris? Oke, ternyata belum juga. Jadi di sini keterangannya receiving mail from POP3 server 8.8.11 dengan statusnya receiver mail sukses. Oke, coba kita telusuri apa yang menjadi penyebab kegagalannya. Kita coba ping dulu ya, ping ke alamat server dari email. Oke, di sini masih belum bisa. Oh ya, maaf.
Jadi oke, di sini saya tertinggal satu step ya. Jadi untuk laptop Resa ini harus disetting ke IP configuration-nya itu DHCP dulu. Dan di sini dapat keterangan DHCP request successful. Dia mendapatkan IP 14 ya di sini. Oke. Oke, kita coba ping langsung aja. Nah, di sini langsung terhubung ya. Oke, mungkin saya akan coba ulang untuk mendaftarkan akun dari masing-masing email ya. Jadi kita masukkan domainnya tadi itera.ac.id, lalu sudah di save. Kita masukkan mungkin yang pertama diurut saja dari Resa, kita tambahkan, lalu ada Rifat dengan password yang sama, lalu ada Aris, lalu ada Ajo, lalu ada Bruno, dan yang terakhir ada Steven. Oke, sudah selesai. Coba kita ulangi lagi untuk mengirim email ke device yang berbeda. Oke, di sini sudah masuk ya. Jadi tadi mungkin ada mungkin step yang terlewat. Saya lupa menambahkan domain dari email yang harus didaftarkan. Jadi saya tadi masukkan ulang lagi domainnya, lalu dicoba lagi dan berhasil. Oke, kita coba ke device yang lain, mungkin ke device-nya Aris. Kita ganti saja alamat emailnya dengan pesan yang sama. Kita kirim, lalu cek apakah sudah masuk, dan sudah masuk ya. Oke, di sini berhasil. Dan mungkin kita coba karena tadi Resa sudah mengirim, kita coba penerimaannya. Kita kirim dari device Rifat. Kita kirim ke alamat Resa dengan subjek yang sama. Isi pesannya kabar baik. Kita kirim dan kita cek di device Resa, email dari Rifat sudah masuk ya. Dan kita coba juga di device-nya Aris, kita kirim ke Resa dengan subjek yang sama dan juga isi yang sama. Oke, kita send, kita cek di sini dan pesan Aris sudah masuk. Oke, berarti percobaan pengujian untuk pengiriman email sudah berhasil. Oke, mungkin selanjutnya saya akan mencoba mengakses web yang sudah tadi di setting ya dari web server ini. Caranya kita ke menu web browser. Oke, kita tunggu. Nah, selanjutnya kita ketikkan alamat webnya yang akan kita tuju. Di sini kita akan mengetikkan alamat 8.8.8.10. Dan harusnya saat saya ketik go, ini akan mengarah ke web yang sudah saya edit tadi, yaitu selamat datang di website Itera. Coba kita go. Oke, di sini sudah tampil judul dari webnya itu Institut Teknologi Sumatera, dan juga ada
headingnya yaitu welcome to website ITERA dan lain-lain. Jadi percobaan untuk web servernya juga sudah berhasil. Maka dari itu topologi jaringan yang sudah saya rangkai di sini sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Yang pertama tadi mendaftarkan email sudah bisa, lalu mengirimkan email juga sudah berhasil, mengirim ke 2 user yang berbeda. Mungkin cukup sekian simulasi yang bisa saya jalankan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.